maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi menjuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Indonesia berhasil meraih 3 poin perdana di Piala AFF 2024. Yap, kemenangan 1-0 atas tuan rumah Myanmar dinilai sudah cukup menjadi modal awal yang penting terutama untuk mengangkat kepercayaan diri tim. Dan harus diakui, di babak pertama para pemain tampak grogi ditambah permainan tarkam yang ditampilkan oleh Myanmar. Namun di babak kedua, permainan Indonesia secara umum membaik sampai akhirnya bisa mencuri gol. Sesuatu yang kemudian membuat Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai pihak khususnya media-media asing yang penasaran dengan kiprah tim Garuda di Piala AFF ini yang main menggunakan pemain U22. Di mana secara talenta, pemain muda Indonesia sebenarnya punya bakat yang bagus. Hanya saja, ada beberapa detail yang harus ditingkatkan. Dan keputusan Coach Shin memberikan jam terbang mereka di Piala AFF kali ini dianggap cukup tepat. Kuat, bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Apresiasi layak kita berikan atas perjuangan timnas Indonesia di laga perdana Piala AFF 2024. Turun dengan skuad U22, tim Garuda sama sekali nggak menunjukkan rasa inferior melawan Myanmar yang main memakai skuad senior. Memang di babak pertama, tampak jelas para pemain Garuda terlihat grogi dan cukup banyak kesalahan dasar maupun miskomunikasi. Ditambah permainan kungfu Myanmar benar-benar membuat situasi di babak pertama cukup sulit. Namun pada intinya itu adalah hal normal yang terjadi ketika tim melakoni laga perdana plus main away pula. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda, berlari asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi. Ya, memasuki babak kedua, Coach Shin memutuskan untuk melakukan perubahan. Asnawi, Rafael Strike, Victor Detan, dan Robbie Darwish dimasukkan dengan harapan memberikan warna baru. Dan beneran aja, Myanmar seolah kaget serta menyadari kalau mereka dalam bahaya. Yang mana itu dibuktikan dengan permainan mereka yang lebih memilih bertahan karena Indonesia berulang kali sukses mendapatkan peluang melalui kombinasi. Sampai pada akhirnya, gol pun tercipta melalui skema andalan yakni lemparan ke dalam yang sukses dimaksimalkan Asnawi menjadi gol. Yang mana gol itu pun menjadi satu-satunya gol yang tercipta sehingga Indonesia mampu mendulang 3 poin yang cukup penting. Jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda, berlari asa tertinggi. Tahu Yap, meskipun hanya menang 1-0, akan tetapi ini adalah awal yang bagus. Dan harapannya di pertandingan selanjutnya, penampilan Indonesia bisa lebih bagus, terutama soal koordinasi permainan serta passing control yang pasti harus lebih oke karena main di lapangan yang secara kualitas lebih bagus. Iya loh, sumpah, lapangan di Myanmar, menurut Pak Sumarji emang separah itu, di mana lapangan yang dipakai untuk pertandingan dianggap terlalu keras dan tidak rata. Lalu lapangan latihannya, walah lebih jelek lagi. Namun di luar itu yang penting 3 poin udah didapat dan Indonesia pun kini duduk di posisi 2 klasemen di bawah Vietnam yang menang besar dari Laos. berlari asa tertinggi. Tahu di balik sangkar baja hati sembunyi embun pagi. Perjuangan sejati diukir di relung hati. Lawan semua rintangan tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi. Sementara itu kemenangan ini juga mendapatkan sorotan dari media-media asing yang penasaran melihat kiprah timnas Indonesia dengan pemain U22. Yap, mulai dari media Eropa sampai ASEAN menganggap ini adalah langkah besar yang benar-benar diambil oleh Indonesia. Menurunkan skuad termuda di ajang yang seharusnya untuk tim senior adalah keberanian yang gak semua tim bisa lakukan. Terlebih, bisa meraih kemenangan di partai perdana plus away juga menjadi sebuah catatan positif. Nah, salah satu media Eropa ternama, Euronews TV, menganggap Indonesia sangat beruntung punya talenta-talenta muda berbakat yang cukup banyak. Dan media tersebut juga memuji keberanian Shin Tae-yong yang kembali melakukan potong generasi untuk menciptakan sebuah pondasi tim di masa depan. Kedatangan Shin Tae-yong sangat berpengaruh. Saya pikir dia memiliki banyak pengalaman.
Kita tahu kiprahnya selama menangani timnas Korea Selatan dan apa yang dia capai di sana. Saat baru datang, dia membawa banyak pemain muda dan tidak takut mencoret nama-nama lama yang menjadi langganan timnas untuk menyegarkan skuad. Dan sekarang dia melakukannya lagi, dan itu memberi mereka kepercayaan diri dan kesempatan untuk tumbuh, ujar media tersebut. Nah, selain media tadi, ada beberapa media lain termasuk FIFA yang mengapresiasi kemenangan penting Indonesia di laga perdana kali ini. Mulai dari media besar seperti ESPN, sampai media-media di ASEAN, semua memberikan kredit serta pujiannya masing-masing. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjal jalani jalan, tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Yap, terlepas dari apapun, intinya 3 poin ini sangat wajib kita syukuri. Dan bagi yang masih mencela, ingat, ini tim ibarat kata baru terbentuk dengan persiapan yang mepet. Bahkan uji coba cuma sekali, itu pun lawannya tim lokal. Jadi kalau masih sering miskomunikasi itu wajar, apalagi di pertandingan pertama, main away pula. Harapannya di pertandingan selanjutnya dengan mental yang pasti udah naik, secara permainan minimal bisa kayak pas babak kedua lawan Myanmar kali ini. Umpan-umpan pendek plus kombinasi, kalau bisa dibanyakin. Dan oh ya, buat adik-adik U22, yuk kalau bisa jangan kelihatan polos-polos amat lah. Ya kali lihat temennya digebuk palanya pakai bola nggak ada inisiatif, minimal masang muka sangar gitu. Ingat, usia hanyalah angka, tapi kalau di atas lapangan, apalagi udah bawa merah putih, ya harga diri adalah nomor 1. Tapi sekali lagi, ini masih laga perdana dan mudah-mudahan setelah evaluasi semuanya lebih oke. So tetap semangat tim Garuda, karena kami yakin tim ini masih punya potensi untuk berkembang jauh di Piala AFF 2024, oke? dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.